Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, kebahagiaan untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah pula bahwa hari ini kita bisa hadir silaturahim kembali di Masjid Al-Muhajirin kepada bunda-bunda, adik-adik atau kakak-kakak yang hari ini hadir mewakili Humairah dan DKM Masjid Al-Muhajirin. Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaannya, atas selalu bersemangatnya untuk datang ke sini. Jadi kalau jamaah itu semangat, insya Allah kami pun pengurus di sini pun juga ikut bersemangat. Karena tanpa ada jamaah apalah artinya ya Bun kita kajian, meskipun jumlah itu tidak menentukan apa-apa, tapi itu akan minimal membuat energi positif untuk kita semuanya. Mudah-mudahan sehat semua ya Bun hari ini ya. Iya, kalaupun nanti ada keluarga barangkali hari ini yang ada ujian sakit dan sebagainya, mudah-mudahan kalau ada yang sakit Allah menyegerakan kesembuhannya, dilimpahkan kesabaran yang tinggi, karena sakit dan sabar itu merupakan janji Allah. Kalau kita sabar menghadapi sakit, bahwa berguguranlah dosa-dosa kita. Itu harapannya, meskipun pada kenyataannya kalau kita sakit tidak semudah itu untuk sabar. Ya itulah prosesnya kita ngaji, datang ke sini. Salah satunya ya untuk belajar berbagai hal yang baik untuk kita semuanya. Salawat serta salam tak lupa terlimpah curah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diturunkan Allah membawa kasih sayang untuk kita semuanya, Nabi yang mengajarkan kita lemah lembut, akhlak yang mulia. Mudah-mudahan segala sesuatu contoh yang baik Rasulullah ajarkan kepada kita, kita ikutin dengan baik. Meskipun tidak mudah, tapi berusaha itu akan lebih baik, karena Allah itu sangat menghargai proses yang kita lakukan. Itu sebetulnya poin pentingnya. Iya bunda-bunda, kemarin itu kan ada penggalangan dana untuk karpet masjid ya. Alhamdulillah untuk Kamis minggu yang lalu sudah terkumpul. Saya tidak persisnya tidak tahu, tapi sekitar 4.500.000 rupiah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang gemetar ya. Kadang-kadang kita mikir, tanggal tua gitu punya uang enggak sih gitu. Ternyata ya bahwa yang menggerakkan hati untuk bersodakoh itu bukan saya, bukan teman-teman. Meskipun saya sudah koar-koar ngomong di depan, kalau kita tidak tergerak hati tetap aja tidak akan kita melakukan sedekah. Tapi Allah lah luar biasa yang menggerakkan hati dan tangan bunda-bunda. Iya, untuk penggalangan dana untuk karpet belum kami tutup karena memang dananya belum mencukupi, karena menurut informasi dari DKM bahwa membutuhkan dana sekitar 125 jutaan untuk pengadaan karpet masjid ini. Insya Allah ya, dengan kekuatan Allah, dengan gotong royongnya kita, mudah-mudahan terpenuhi. Karena tidak hanya dari Humairah, kami yakin bahwa DKM mengupayakan dari yang lain, mungkin dari majelis taklim yang lain ataupun dari jamaah yang lain. Iya, sepertinya mobil Teh Mimin udah hadir ya Bun ya.
Ya, tak lupa kepada TIIS yang senantiasa mengajarkan tahsin untuk kita semuanya. TI selalu sehat ya, mudah-mudahan segala ilmu yang beliau berikan kepada kita semua Allah catat menjadi amal kebaikan untuk beliau dan untuk kita semuanya. Karena belajar Al-Quran itu tidak ada tamatnya, tidak ada N-nya ya Bun ya. Pokoknya jangan merasa bahwa kita sudah bisa. Terus aja, terus pasti kita akan menemukan hal yang baru. Oh ternyata saya masih kurang di sini. Oh ternyata pengetahuan kita itu sebetulnya sangat-sangat terbatas. Iya ibu-ibu. Bahwa tema hari ini yang akan dibawakan oleh Teh Mimin adalah hijrah hati ya Bun ya. Hijrah hati, boleh disiapkan catatannya. HP-nya kalau bisa di silent dulu ya Bun ya. Dan seperti biasanya bahwa nanti agak sorean ya Bun, setiap kajian ini akan ada siaran YouTube-nya melalui UBM channel, UBM official channel. Itu kerjasama Humairoh dengan salah satu teman dari kita juga, teman pengurus. Terima kasih kepada Airwan yang memfasilitasi YouTube. Jadi barangkali ada yang kurang jelas nantinya bisa nanti dibuka YouTube channelnya. Ya, UBM ya Bun, UBM official. Teh punten sebentar, Teh Mimin mau masuk. Iya. Alhamdulillah, Teh Mimin, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kameranya? Kameranya kurang ini. Mejanya sebelah sini kayaknya. Oke, kamu pinggir aja, nggak usah meja. Iya. Iya apa-apa. Agak ke sebelah sini aja sih kamera. Saya ubah aja. Ya. Cukupkah atau ke depan? Ya. Coba ya. Tekan kajian apa? Nah, pas. Ya. Dah. Siap enggak? Langsung ini. Bentar. Iya, mudah-mudahan sekalian kita buka kajian hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Umi Mimin Aminah dipersilahkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Alhamdulillah teman-teman semua di majelis talim Al-Humairah yang Umi cintai karena Allah. Kembali Allah pertemukan kita di majelis ilmu ini, berarti kembali Allah akan memberikan hidayah kepada kita ya. Semoga kita bisa hadir dengan hati terbaik, ikhlas, lurus, khusyuk ya. Tidak ada yang diharapkan kecuali Allah ridho, sehingga kita pun berhak dengan pahalanya dari Allah saja. Amin. Pertama, Umi minta maaf terlambat ya. Umi diminta bicara jam 9.30 ya. Tapi ada urusan yang harus segera selesai ya, sehingga sekarang jam 10 kurang 10 ya, 9.50. Dimaafin ya telat ya. Alhamdulillah ya. Umi biasanya ke Humairah tuh kepagian ya. Jadi kasihan panitia dagdegdog ya. Nah, sekarang mah panitia santai ya. Alhamdulillah. Siap ngaji ibu-ibu?
Insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu bulan suci yang ada di 3 rangkaian. Ya, sebentar lagi akan berakhir. Insya Allah ini adalah pertengahan bulan karena sekarang tanggal 16 Muharram. Ya, jangan lupa kita berada di bulan haram, di bulan suci, berarti dilipat gandakan semua amal. Ya, bulan haram ada 4, 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab, masih jauh ya. Kita akan kehilangan ya suasana bulan suci di hati kita ya, sehingga kita punya waktu nih 14 hari lagi, maksimalkan beramal karena di bulan-bulan haram ini amal baik lipat ganda pahalanya dan amal buruk lipat ganda siksanya. Semoga Allah menjaga kita tidak bermaksiat di bulan haram ini, amin. Dan di bulan haram ini, bulan Muharram khususnya, bulan haram Muharram ini ya, yang kita sering dengar adalah momentum hijrah ya, momentum untuk hijrah ya. Hijrah adalah berubah, berpindah ya. Ya, kenapa kita harus hijrah? Jadi ini sekarang kita judulnya kan hijrah hati ya. Hijrah dengan apa? Dengan hati yang pertama. Hijrah dalam bentuk seperti apa? Ini yang akan kami terangkan ya. Hijrah artinya berubah, berpindah. Kalau berpindah pasti ada perubahan, betul tidak? Ya, berubah. Kita sebagai manusia yang beriman harus selalu dalam keadaan berubah. Pertama, berubah level terendah, level paling bawah, yaitu berubah menjadi baik. Berubah menjadi baik berarti dari yang tidak baik, dari yang belum baik, betul tidak? Berarti berubah menjadi baik, berubah dari kesalahan menjadi benar, betul? Keburukan menjadi baik, haram menjadi halal, maksiat menjadi taat, betul Bu? Kalau aplikasi sehari-harinya gibah menjadi apa Bu? Jikir, bohong menjadi jujur, julid ya menjadi tulus, kan gitu ya. Kikir, pelit, keket, mengkenel, cap jahe ya menjadi dermawan, rakus, segala di ini menjadi merasa cukup. Bisa dipahami enggak ibu-ibu? Tidak punya malu menjadi pemalu. Dari cerewet menjadi cerdas atau ya. Ya. Dari goreng adat menjadi baik adatnya. Sekarang Umi ingin kita di sini sebelum ke hijrah hati temukan apa yang harus dalam diri kita dirubah menjadi baik. Temukan kesalahan kita, temukan keburukan kita, temukan dosa-dosa yang masih sering kita lakukan padahal kita tahu itu dosa. Cari momentum, cari waktu terbaik di mana kita hanya dengan Allah saja. Apakah bisa sepertiga malam, apakah bisa setelah sholat, apakah lagi ngaji Quran, pokoknya pada saat kita merasa kita terkoneksi, terhubung dengan Allah, kita dekat dengan Allah, jadikan itu momentum untuk kita muhasabah. Boleh nanti di rumah ya, bikin daftar list ya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku hambamu, sebutin nama kita. Mimin Aminah binti, sebutin nama ayah kita. Karena nama ayah kita akan selalu disangkutkan dengan kita. Karena kata Rasulullah Muhammad SAW, nanti di yaumil akhir kita akan dipanggil dengan nama bapak-bapak kita. Maka jadilah anak yang solehah agar bapak kita tidak terseret dengan dosa kita. Bisa dipahami? Banyaklah minta ampun kepada Allah kalau ternyata ayah kita tidak memberikan hak kita dengan baik. Jangan menuntut nanti di akhirat karena ayah kita akan dipanggilkan dengan nama kita.
Jadilah anak yang banyak istighfar untuk ayah ibunya, banyak beramal untuk ayah ibunya, agar binti yang terkait tidak menjadi musibah bagi orang tua kita. Kalau kita tidak bisa membahagiakan orang tua kita di dunia, jangan bikin dia celaka nanti di akhirat dengan diri kita. Bisa dipahami teman-teman semua? Binti tulisin nama ayah kita, saya bersyukur ya Rab karena sampai hari ini umurku sudah berapa umur kita. Ini rata-rata wajah-wajah di umur tikungan maut ya. Lebih dari 40 tahun ya, makanya ngaji serius lah ya. Main-main mah di mana lah, bukan di tempat pengajian, karena umur kita sudah bukan umur main-main. Bener nggak? Sepakat? Iya ya. Umur kita, bersyukur umurku sudah sampai segitu tuliskan. Umi 57, mungkin ada yang 50, ada yang 60 ya. Tapi astagfirullah ya Allah, kalau umurku sampai segini aku masih tulis tuh satu kesalahan. Tulis kesalahan kita yang sering kita ulangi apa? Sok salah sangka, salah duga, salah ngomong. Bisa dipahami? Salah niat, tulisin kesalahan. Dan yang kedua, keburukan. Kenapa Teh Mimin bedanya kesalahan dan keburukan? Kesalahan belum tentu keburukan, tapi kesalahan yang dibiarkan terus-menerus bisa jadi keburukan. Oke, paham? Ya, kesalahan list 1, daftar 1, yang kedua keburukan, yang ketiga dosa. Dosa apa yang kita tulis? Semoga Allah melembutkan hati kita sehingga Allah memberitahu kepada kita kesalahan-kesalahan kita. Dan kita jujur mengakui keburukan. Dan kita jujur mengakui dosa. Kalau ada teman-teman di sini semua, ada yang sudah 5 menit, kesalahan naonnya tidak ditemukan. Karena aku mah udah baik lah segini mah, wajar aja kalau aku masih salah mah. Kan yang namanya hijrah berproses. Kalau masih ada kesulitan menemukan kesalahan, mengakui keburukan, mengakui dosa, istighfar. Berarti kita keras hati. Apalagi kalau ada yang mengatakan begini, iya benar aku ngakulah, aku masih suka melotot sama suami, masih suka marah, masih ngomongin suami. Ya tapi udah suaminya gimana dulu dong. Iya aku masih suka gibah, aku masih suka ngomongin orang, tapi kan orangnya juga gimana. Kalau kita mengakui kesalahan tapi dengan menyalahkan orang lain, sebenarnya kita tidak sedang mengaku salah. Kita sedang mencari-cari kesalahan orang lain untuk membenarkan kita. Tapi kalau teman-teman ternyata dalam 10 menit sudah 30 kesalahan, 30 dosa, Allahu Akbar, berarti kita dituntun dengan hidayah. Bersyukur, menyadari salah itu mewah. Menyadari dosa itu adalah rizki yang besar. Kenapa kita harus berubah menjadi baik? Karena satu, karena kita ingin wafat baik. Karena kita semua ingin husnul khotimah. Berarti apa husnul khotimah? Kita ingin mati dalam keadaan baik. Maka tidak ada syaratnya kecuali harus hidup baik. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Kita ingin berbaik, kenapa? Karena kita ingin wafat kita husnul khotimah. Dan husnul khotimah, akhir yang baik itu harus dimulai dengan perjalanan baik. Nah, itu alasan. Karena semua kita ingin selamat husnul khotimah, maka segera berubah. Yang tidak baik menjadi baik. Oke. Yang kedua, kenapa kita harus segera berubah menjadi baik? Karena kalau hidup kita tetap salah, dari kesalahan 1 ke kesalahan 2, keburukan lagi, dosa lagi, berarti hidup kita adalah hidup yang buruk. Hidup yang buruk berarti apa kata para ulama? 1, tidak akan menemukan ketenangan. Yang buruk itu nggak akan menenangkan.
Yang kedua, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita buruk nggak ada bahagia, nggak ada bahagianya. Udah nggak tenang, nggak bahagia. Dan yang ketiga adalah apa? Kehidupan kita buruk akan membuat orang-orang di sekitar kita terkena keburukan kita. Nauzubillah min dalik. Menular. Pokoknya orang buruk mah kemana-mana ngeburukeun we gitu. Sering paham ya teman-teman? Jadi ini dua alasan kenapa kita harus segera berubah menjadi baik. Ya. Karena apa? Kenapa kita harus berubah? Karena kita semua memiliki kesalahan. Betul? Ya, kita punya kesalahan? Punya atau banyak? Banyak atau banyak pisan? Banyak pisan kita kesalahan. Soalnya kalau hidup kita bener bahagia nggak akan kayak gini gitu. Bener nggak? Kita tuh jatuh bangun gitu. Bener tidak Bu? Kita banyak alasan yang membuat kita harus segera baik karena kita temukan begitu banyak keburukan. Dan Allahu Akbar walillahilham, seandainya kita temukan kesalahan kita tak terbilang, keburukan kita banyak banget, tapi kita berniat bismillah ya Allah, aku tulis semua karena aku akan berubah ya Allah. Kalau besok kita meninggal sedang dengan niat hijrah. Allahu Akbar. Kita punya Allah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang gak pernah dendam, gak pernah dengki, bisa dipahami gak? Tuhan yang maha pengampun dan penerima taubat. Kalau kita mohon maaf meninggal dalam perjalanan mau berubah, maka Allah sudah mencatatnya kita sedang berubah. Kata para ulama seperti gini jalan hijrah itu. Kita mau ke Merak. Ke Merak itu mau melintas ke Sumatera. Ya, kita sudah berniat mau ke Merak, tapi ternyata jalan menuju ke Merak kita baru di Cipularang, kita sudah wafat, berarti kita sudah dicatat kita mau ke Merak. Bisa dipahami? Maka niatlah ingin berubah, berniat, bertekad. Maka bismillah, kalau kita wafat dalam keadaan berniat hijrah, maka kita tercatat sebagai orang yang hijrah, walaupun belum sampai. Ya, sok cari momentum sendirian aja, tulis. Mungkin kita akan menangis, alhamdulillah. Ya, kenapa? Kita harus menemukan itu semua karena kita tidak ingin hidup kita buruk. Kita nggak mau wafat kita buruk, maka tidak ada pilihan bismillah. La haula wala quwata illa billah, kita berubah. Ya. Siapa yang merasa ada perubahan yang kita inginkan dari dulu terubah-ubah? Ada enggak? Yang kita istighfari tiap hari tapi diulang terus. Hayang teka anak tentong ambek-ambekan. Tapi eta ambek tiap hari. Ya. Pengen pisan. Maaf, kalau ada yang baru berubah tapi belum berubah-ubah, sebenarnya kita pura-pura ingin berubah. Karena masalah perubahan, Allah memberitahu kepada kita di Al-Quran, di surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah keadaan satu kaum, satu keluarga bila diri mereka sendiri tidak mau berubah. Artinya apa? Memang yang merubah itu Allah, tapi siapa yang Allah akan rubah? Yaitu orang-orang yang ingin berubah dan mau dirubah itu. Bisa dipahami enggak? Memang yang merubah itu Allah, tapi Allah merubah siapa? Yang memang mau berubah. Kita aduk-adukan juga nggak bisa berubah kalau Allah tidak merubah. Tapi Allah memberikan jalannya agar kita dirubah oleh Allah. Bisa dipahami nggak? Salah satu caranya adalah kalau kita ingin dirubah sama Allah, taat sama Allah, nurut sama Allah, pasti dirubah. Bisa dipahami nggak?
Allah nggak akan merubah orang yang nggak taat, kata para ulama. Maka syarat perubahan itu ada di Allah. Bisa dipahami teman-teman? Dan Allah akan merubah kita bila kita nurut, taat kepadanya. Jangan sampai ada orang yang mohon maaf ya seperti terubah-rubah. Kalau kata sudah mah adat kakurungku ku iga. Eta budak kita tinggal orang kene gitunya sugan we ari tadinya mah sugan we geus nikah mah berubah tapi henteu kebayang Bu. Kalau kita tidak berubah menjadi baik berarti umur kita isi dengan keburukan sepanjang hidup. Nauzubillahi min dzalik. Summa nauzubillah. Ya. Sok sirik sama orang, judes, buruk sangka, goreng adat, pemarah, kesabaran, sok sombong, sok ngahina batur, meremehkan, merasa diri lebih, asa pangaingna, la haula wala quwata illa billah, ngomong kemana-mana siga pedang subat sabat aja. Ya, dari mulai mata menyakitkan, dari mulai mimik mata, dari mimik wajah menyakitkan, sisi baiknya gimana? Nauzubillahi min dzalik. Dan maaf teman-teman, orang yang tidak berubah dari muda itu adalah orang punya peluang besar menjadi fitnah tua. Umi banyak contoh tamu-tamu konsultasi yang hari ini di masa tuanya tidak baik karena dia tidak berubah dari muda. Iya, makanya mohon maaf gitu kan. Kalau maaf punten, umur kita itu semakin tua semakin susah untuk berubah karena semakin kuat kebentuknya. Betul? Iya, semakin tua semakin mengeras kayak tulang gitu. Tulang kan awalnya rangu, rawan, masih bisa di ini. Kalau tulang udah teas, diluruskan malah pecah. Itu nauzubillah min dzalik ya. Kenapa ada orang yang nauzubillah min dzalik, orang dia sudah tua hidup miskin ya, dia susah. Bukan Allah menakdirkan miskin karena dari muda tuh jujur, selalu gak sabar orang, bohong, nipu orang, perbuatan-perbuatan masa mudanya Allah balaskan di hari nauzubillah min dzalik. Kenapa nggak ada orang yang mendekat? Tidak pernah ada orang yang memeluk dia. Sampai anak mantu nage sarieun dah goreng adat. Goreng adat ngongora. Bayang nggak sih? Kita menjadi orang kesepian, nggak ada orang yang mendekat. Nah hanya batur megering teh dilalayad. Ari didinya sok ngalayad batur tara. Nah gitu ya. Ya kalau dia selalu haroream, susah berbuat baik pada orang, Allah pun akan menjadikan orang pun susah berbuat baik kepada kita. Itu mah bagian dari balasan. Bisa dipahami nggak teman-teman? Itu karena apa? Keburukan yang kita teruskan. Maka satu, level pertama, kalau kita bisa berubah di level ini, kita bisa berubah di level berikutnya. Level berikutnya adalah berubah menjadi lebih baik. Berarti kalau menjadi lebih baik berarti dari baik. Baik itu hasil dari mana? Baik itu hasil dari berubah mana? Berubah dari yang buruk. Bisa dipahami nggak? Iya gitu. Ya kan? Kita nggak akan mungkin mampu berubah menjadi baik kalau kebaikannya juga tidak ada. Karena apa? Karena tidak dirubah dari buruk. Bisa dipahami? Jadi kita berubah dari berubah dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Kenapa kita harus selalu berubah menjadi lebih baik? Saya sangat suka dengan bahasa hijrah the next level. Hijrahkan diri kita naik level. Dunia dan akhirat itu berlevel-level. Tahu level Bu? Tingkatan. Ya. Pisang aja ada levelnya. Pisang level termurah pisang naon? Cau apa? Cau mulir ada mahal. Sedikit di bawah lagi. Cau kulutuknya, cau mangala kan gitu ya. Oke. Maafin ya cau mangala kalau kita mengatakan dia terendah.
Ya, cau aja ada yang paling bawahnya, ada yang paling tingginya. Betul tidak? Sengaja kenapa Allah memberikan level ini untuk pelajaran. Kita jangan berada di level bawah, jangan cukup merasa di level tengah. Kalau masih bisa dan ada kesempatan, naikkan level kita sampai level tertinggi, yaitu yang paling takwa. Sudah dipahami nggak? Beda Bu harganya cau mangala dengan cau tanduk. Beda. Iya. Benar nggak? Iya. Batu ada levelnya, pisang ada levelnya, daging juga ada levelnya. Kenapa Allah membuat level-level begitu? Untuk menjadi satu semangat. Kenapa? Karena fitrah manusia selalu ingin jadi lebih baik, meningkat. Dulu kita punya rumah ngontrak 1 kamar, karena punya anak kontraknya jadi 2 kamar. Karena anaknya nambah masa ngontrak terus, jadi pengen punya rumah sendiri. Kita aja ningkat, betul tidak? Lagi jalan kaki pengen punya sepeda, pengen punya motor. Sudah motor pengen motor yang lebih bagus, sudah motor pengen mobil. Itu fitrah kita, selalu ingin ningkat. Bisa dipahami nggak Ibu? Iya. Kenapa Allah ngasih tingkatan-tingkatan? Karena kita harus naik tingkat. Tapi sayang sekali kalau kita ingin naik tingkat hanya untuk urusan dunia. Kenapa kita nggak berpikir ingin naik tingkat di hadapan Allah? Kita harus punya semangat, kita naikin tingkat level kita di akhirat. Karena dunia masa gede-gede nage mau ditinggalin. Bisa dipahami nggak? Saya selalu mengatakan, jangan pernah lupa dunia ini perjalanan, bukan tujuan. Maka seindah-indah apapun perjalanan kita akan dilewati. Begitupun sesakit-sakitnya, seburuk-buruknya perjalanan kita harus dilewati. Nggak akan buruk terus, enggak. Karena Allah akan memperjalankan kita sampai titik akhirnya. Bisa dipahami nggak Ibu? Kalau di dunia kita pengen punya kendaraan yang nyaman, kenapa kita nggak berpikir kita juga ingin punya kendaraan yang nyaman di surga nanti? Karena tujuan kita masuk surga. Halo? Kita ingin baik perjalanan kita agar mulus sampai tujuan, bukan ingin menikmati perjalanannya saja. Betul tidak Bu? Kita maaf, kita suka gini punten. Ini mah biasanya anak-anak. Kalau 3 tahun HP belum ganti, masa piraku HP-na eta kene. Betul tidak? Oh, piraku baju eta dipakai deui. Piraku itu untuk dunia. Tapi kita kenapa untuk akhirat kita piraku sih kia-kia wae kita. Bisa dipahami enggak Bu? Rumah aja di dunia ingin lebih baik. Sementara rumah dunia mah mau ditinggalkan. Ada teman saya yang 3 tahun mimpi rumah impian. Itu nabung. Teh Mimin tak nanti syukuran Teh Mimin datang orang wetan ya. Baik banget orangnya, soleh banget. Nah, aku pengen Teh Mimin gunting pita rumah aku. Rumah aku mau dipakai ngaji, makanya mau digedein ruang tengahnya. Teh Mimin kalau ke Solo jangan awas loh, jangan nginep di hotel. Di rumah aku aja. Aku bikin kamar paling depan khusus buat Teh Mimin. Mudah kusur roda, musuh gimana. Kata saya bilang, kenapa nggak mau di hotel? Biar aku curhat sama Teh Mimin 24 jam. Saya bilang. Tahu nggak Ibu? Diresmikan bulan Desember dia wafat, bulan Juli berikutnya. Hanya 6 bulan menikmati rumah. Tapi dia keren karena apa? Pengen rumah besar, pengajian, tempat pengajian, pengen tempat kumpul keluarga, pengen nampung kalau ustadz ada yang ke kota Solo di rumah dia. Itu niatnya udah baik, gak percuma. Tapi kebayang kalau yang pengen punya rumah di dunia untuk ditempati di dunia, padahal dia tidak menempati. Coba kebayang gak? Rugi. Kita pengen, maaf saya mau nanya lah, saya tanya jawab cina ya. Kita pengen punya di rumah di dunia, pengen yang kayak apa? Pengen yang luas? Ya, yang ada yang taman belakang. Saya mah yang punya taman belakang buat nanam sayur, ya,
ada nanam lenca, cengek, surawung, jadi we karedok kan nasi. Ya, oke, nggak salah. Kita pengen punya rumah bagus di dunia, tapi jangan maaf, rumah kita tidak kita rencanakan di surga. Pengen punya rumah apa di surga? Saya kemarin dapat pelajaran. Dalam satu hari Allah memberikan ayat kauniyah. Kauniyah itu ayat-ayat yang kenyataan, kejadian. Kalau kauliyah kan Al-Quran, itu kauliyah. Ayat-ayat. Makanya kenapa Rasulullah kalau mau tidur atau bangun tidur suka membaca Robana maholakta hadza batila. Subhanaka fakina adzabannar, agar kita selalu diberikan kemampuan melihat sesuatu dari esensinya. Jadi kejadian itu tidak berlalu begitu saja, tapi semua kejadian kita temukan ayat-ayatnya. Seminggu itu hari apa saya ngaji di tempat sempit, mobil nggak bisa masuk, harus jalan ke kereolan jalannya, rumahnya padat dan masya Allah. Subhanallah, itulah dunia, sangat-sangat sederhana, bahkan tidak beratap banget tempat pengajiannya. Teh Mimin maafin ya kita, Teh Mimin bisa datang ke sini, kita kaget banget ya Teh Mimin mau. Emang saya bilang, emang dakwah itu tugas siapa, dari siapa? Allah yang ngasih tugas. Selama saya memang masih bisa hayu, tapi saya mau ya Rob, ternyata masih banyak saudara kita yang diuji dengan keadaan rumah yang mungkin sedikit tidak layak. Mungkin tidak layak. Tapi 2 hari kemudiannya saya ngaji di tempat yang sangat mewah sekali. Rumahnya besar. Di belakang ada kolam renang. Saya bilang la haula wala quwata. Ya saya langsung mikir, rumah di dunia mah mau bagus mau enggak ditinggalin. Bener. Berarti apa? Kenapa ada orang punten ini mah contoh ya, contoh kayak bisa nunutan cek Teh Mimin, contoh ya. Kalau ada orang yang beli rumah harga hari ini 100 juta, seperti apa sih rumah yang sekarang 100 juta? Terbayang kan? Berarti kemampuan dia membeli 100 juta. Tapi ada orang yang rumahnya 1 miliar. Berarti dia punya uang 1 miliar, mampu membeli 1 miliar. Dan ada orang yang membeli rumah hari ini 10 miliar, berarti dia punya uang 10 miliar. Untuk dunia saja punya rumah seperti apa harus dibayar. Lalu apa yang kita akan lakukan agar rumah kita di surga menjadi rumah terbaik? Dan itu dibayar dengan menaikkan level kebaikan kita. Naikkan level kebaikan kita, biar bekal pulang kita bertambah banyak. Bisa dipahami nggak Ibu? Kita nabung buat bekal pulang kita. Maaf, pengen rumah seperti apa sih di surga? Punten, karena kata Rasulullah kalau minta surga minta yang tertinggi gitu. Maka kita jangan tawadu kalau minta surga. Abdi mah biarin asal di empernya juga nggak apa-apa. Yang penting mah masuk surga. Nggak masalah, keinginan itu nggak masalah. Tapi dari sisi satu psikologis kelihatan beliau kurang semangat untuk mendapat yang terbaik pada kesempatan ada. Bisa dipahami nggak? Ya walau alam lah. Kalau kita berusaha untuk tinggi tapi dapat yang rendah itu makan lain. Bisa dipahami nggak? Tapi jangan kita bercita-cita mendapat yang rendah. Bisa dipahami ibu-ibu? Maaf. Bicara masuk surga ada kita belum pasti. Bener? Emang udah ada yang pasti di sini masuk surga? Enggak. Tapi kita punya apa? Karena kita diajarkan oleh Rasulullah, minta yang terbaik. Maaf. Tadi surga ada rumah di emperan, ada lantai 1, ada kan katanya 100 lantai surga itu. Ya. Seperti sebesar semewah apa rumah kita di surga, cita-cita kita ditunjukkan dengan kesungguhan seberapa berkorban kita untuk itu. Itu intinya. Bisa dipahami Ibu? Ya. Semakin kita ada keinginan, semakin kita ada perjuangan kan gitu. Ya, maaf. Orang yang hari ini gajinya 10 juta per bulan dengan orang yang hari ini gajinya 1 juta, beda nggak perjuangan di awal? Beda modalnya, beda pengorbanannya, betul tidak?
Sekarang kita ingin terbaik di surga. Apa yang kita akan lakukan yang terbaik di surga itu? Kecuali kita menaikkan level kebaikan kita. Ya, saya mah di surga bercita-cita, bermimpi, berdoa, ya, ingin ketemu dengan selebriti surga. Dan selebriti surga mah nanti ada klasternya. Serius Bu. Sekarang aja di dunia ya komplek-komplek nanya. Aya Perumnas, ya bener nggak? Ada komplek, ada klaster, ada kota baru, kota tersendiri, kan itu berbeda, bener nggak? Iya, di surga pun begitu, ada klasternya. Dan saya bercita-cita ketemu selebriti dunia. Kalau ketemu selebriti dunia aja begitu bahagia, kalau menurut Ibu selebriti dunia saha? Jangan-jangan ibu-ibu pengajian juga salah lagi. Kata menurut Ibu selebriti dunia siapa? Artis? No, bukan. Ustadz Adi Hidayat selebriti dunia. Ustadz Abdul Somad. Ustadz orang-orang soleh. Dan dia karena apa saya mengagumi? Karena insya Allah mereka adalah calon selebriti surga. Amin. Ya. Dan saya ingin berkumpul dengan mereka. Apalagi saya ingin ketemu dengan mereka. Ya Allah, yang hina ini mohon maaf kalau ngawang-ngawang. Yang hina ini maaf kalau halusinasi. Tapi sehina apapun saya jangan terhalang saya untuk tidak menatap wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk apapun saya di dunia, saya jangan sampai terhalang menjadi umat yang dipanggil namanya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin ketemu Abu Bakar, ketemu Umar. Allahu Akbar, ini orang yang menaklukkan dunia menjadi Islam 2/3-nya, ini orang yang sepanjang hidupnya berjihad. Saya pengen bertemu dengan Bunda Khadijah. Saya pengen nanti ngeliat mana rumahnya Bunda Khadijah itu yang kristal itu, mana Bunda Asia, mana Bunda Aisyah. Itu cita-cita kita. Sehingga karena cita-cita kita udah di sana, kita nggak terlalu terpengaruh dengan di sini. Bisa dipanggil maksudnya. Silakanlah di sini mau rewel gimana juga. Tapi kita fokus. Kita ingin ketemu dengan Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina. Betul tidak? Yang sampai sekarang belum ada lagi yang bisa membebaskan Palestina. Ya, kita ingin ketemu dengan Muhammad Al-Fatih. Ibu-ibu mau nggak? Ya. Berarti apa? Naikin level kita sehingga kita menjadi hamba yang punya daya tawar. Bisa dipahami nggak? Level itu naikin dari dari rupiah ke ribuan, ke puluh ribuan, ke 100 ribuan. Betul? 100 ribuan ke jutaan, ke puluhan juta, ratusan juta, ke miliaran, ke puluh miliaran. Bisa dipahami nggak? Dan surga tidak terbatas. Kalau besok lusa kita pulang, kira-kira kita pantas menduduki mana di surga? Maka kata para ulama, kalau kita ingin menduduki kedudukan di hadapan Allah, kedudukan tinggi di surga, naikkan level kita. Naikkan level kita. Temukan level kita, ya. Maaf, untuk bisa menentukan level kita, satu, ya, kita pastikan tidak di bawah rata-rata. Tahu di bawah rata-rata? Dulu anak kalau di bawah rata-rata kumaha? Berarti bodoh, betul tidak? Bisa dipahami enggak? Dan anak maaf, kalau nilainya jelek bukan bodoh pikirannya, tapi karena apa? Karena dia tidak mau belajar. Dan maaf Bu, saya katakan, beda semangatnya, beda perjuangannya. Anak yang begini, saya harus ranking 1. Pokoknya saya mau kudu ranking 1, karena ayah saya mau ngasih hadiah buat saya. Ada yang begini, saya mah nggak usah ranking 1, 5 besar juga udah lumayan. Pokoknya saya mah asal 5 besar we. Ada yang ngomong saya mah nggak segitu, 10 besar aja udah cukup. Ada yang begitu? Tapi ada yang ngomong gini, saya mah nggak tahu lah ranking berapa, asal naik we. Kira-kira sama nggak semangatnya?
Sama enggak gairahnya? Enggak. Ya pantas satu kamu tidak berniat punya nilai 10, punya 9, punya 7, udah asal naik. Bisa dipahami enggak Ibu? Dulu saya diajarin, Min, kalau kamu jadi mau pinter jangan bergaul dengan orang yang enggak pinter. Kamu akan merasa pinter padahal kamu bodoh karena bergaul dengan yang bodoh gitu. Kalau orang yang bodoh sedikit aja disebut pinter. Bener nggak Bu? Salah menilai karena kita salah gaul. Contoh ya, kenapa dukun itu di Indonesia disebut orang pinter? Dukun paranormal kenapa disebut orang pinter? Karena yang datangnya bodoh gitu. Serius disebut orang pinter teh kusaha kuno bodoh. Bisa dipahami nggak? Ini effort buat kita. Ya, jangan di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata maaf. Rata-rata orang sholat. Ini tidak sholat. Nauzubillah min dalik. Rata-rata orang Islam ngaji. Ya tengah ngaji. Bisa dipahami? Jangan di bawah rata-rata. Apalagi di bawah standar. Di bawah standar mah kagencet. Apa Bu yang biasa di bawah standar? Kardus. Oke. Tapi juga jangan rata-rata. Tapi raihlah level di atas rata-rata. Maaf, yuk kita rata-rata. Rata-rata pengajian telat. Benar? Maka kita harus di rata-rata, on time. Rata-rata pengajian ngobrol. Di sebagian belahan dunia mana itu ngaji itu tepugu tempatnya Bu. Enggak begini, enggak bersab begini, ngariung di sisi-sisi gitu, itu. Kadieu, sararisi weh, tengahnya ini. Iya, yang di situ nangunjar, bari gegolehan, yang situ bikin kelompok ngobrol, yang situ ngobrol nggak bari ngopi, itu pengajian apa? Itu rata-rata ngaji kita, makanya rata-rata pengajian yang baru saya datangi ku saya diatur tempat duduk, rata-rata kaget karena nggak pernah diatur tempat duduknya. Iya, kita jangan dengan rata-rata. Rata-rata sholat khusyuk atau enggak? Enggak. Kita harus di atas rata-rata. Yuk, spesifik nih. Kita lihat rata-rata perempuan seperti apa. Maka jadilah perempuan di atas rata-rata. Rata-rata perempuan banyak ngomong. Benar Bu? Banyak lalebar bibirna teh. Betul? Maka kalau ada perempuan gak banyak ngomong, di atas rata-rata dia. Serius. Perempuan baperan. Benar? Gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang gak enak, gampang kabita, ya kan, gampang hayang, itu kan baperan. Kalau perempuan tidak baperan berarti di atas rata-rata. Yang suka ngomongin siapa yang suka gibah? Perempuan, berarti perempuan rata-rata gibah. Kalau kita sekarang tidak suka gibah berarti kita perempuan di atas rata-rata. Ya, perempuan selalu pengen tampil gaya, benar? Tinggal ini persiapan keundangan ibu-ibu jeung bapak-bapak. Sami ngomong, jam seberapa berangkat? Jam 1. Dangdan ti jam 12. Nomor jam 1. Bapak-bapak mau pakai baju udah aja. Kadang-kadang nyisiran oge tara. Ya. Berarti kalau perempuan gak banyak gaya, seadanya berarti di atas. Perempuan rata-rata suka pamer. Bener enggak? Makanya pamer teh diomong-omong tuh pamer Bu, karena orang tadi ngalieun makanya diomongkeun. Betul tidak? Diomong-omong, ditembong-tembong, dikabar-kabari. Kalau kita sudah mulai kalem, ngapain juga dibilang-bilang, di atas rata-rata tuh kita. Perempuan sekarang rata-rata banyak di rumah atau di luar rumah? Nah, jangan ngaku kan? Berarti apa? Kita perempuan banyak di rumah. Banyak di rumah bukan berarti tidak keluar rumah kan?
tapi proporsional. Ayo. Perempuan rata-rata banyak minta duit sama suami? Ya. Berarti kalau perempuan gak banyak minta itu di atas rata-rata. Iya. Ya. Nusok pasea laki-laki yang laki-laki atau perempuan yang perempuan? Perempuan. Nu banyak debat perempuan. Kalau kita sudah nggak suka debat, nggak ini, berarti kita sudah ngambil sikap aku perempuan di atas rata-rata. Rata-rata perempuan pedit, sepakat? Perempuan pedit, ya. Kalau ada perempuan dermawan, berarti dia di atas rata-rata. Ayo naikkan level. Kenapa? Karena kita ingin level terbaik di surga, bukan untuk di dunia. Bisa dipahami nggak, Bu? Bukan untuk di dunia. Dan jangan sampai bekal kita habis di perjalanan. Ada ibu-ibu pernah bawa oleh-oleh buat ketujuan, tapi di perjalanan habis. Pernah ya kayak ngalamin tuh, kalau macet, bener nggak? Ternyata pas nyampe tujuan teh habis semua. Jangan sampai seperti itu, semuanya perjalanan. Oke, naikkan level kita di hadapan Allah. Ya Allah, naikin level sabar kita, naikin level ikhlas kita, naikin level dermawan kita, naikin level sholat kita. Saya khusus nih, pengajian rutin saya ingatkan, jangan sampai hidup kurang ibadah, karena hidup akan semakin berat. Bisa dipahami ibu-ibu? Milikilah kita dosis ibadah yang cukup untuk menjalani keadaan apapun kehidupan kita. Bisa dipahami ibu-ibu? Punten, kita sangat reaksi kalau kurang itu sifatnya duniawi. Aduh, abi kurang olahraga, makanya dia beli ini beli itu mau olahraga. Ya, abi kurang oksigen, makanya minumnya air oksigen. Abi sering sesak soalnya. Aku kurang vitamin, makanya beli ini beli itu. Aku kurang itu, respect, segera bertindak cepat. Tapi jarang di antara kita menyadari bahwa kita kurang ibadah. Padahal kekurangan itu pasti menunjukkan akibat. Sedih paham ibu? Kurang vitamin gimana nggak akibatnya? Ada. Kurang minum aja, ini kering, bibir pecah-pecah. Bener nggak? Ada haus, kerasa haus. Tapi kita suka ngerasa nggak kalau kita kurang zikir gimana hidup kita? Kita kurang Quran hari ini gimana? Kurang sholat gimana? Maka saya menyerukan kepada ibu-ibu semua, pastikan jangan kurang ibadah, karena hidup kita akan capek. Ibu kalau kurang makan, ibu leles tuh. Bisa ngerjain apa dari orang leles? Enggak. Rebahan we leles. Jangankan kerja ngangkat badan ge, keleles kurang makan. Kurang makan saja sudah membahayakan. Apakah ada yang lebih berbahaya daripada kurang ibadah? Sudah paham ibu? Maka naikin level ibadah kita. Ayo kita kunci jamaah rutin Umi. Kita kunci sholat minimal 40 rakaat, jangan kurang. Sok bismillah. Patenkan. Gimana caranya saya sholat tidak kurang dari 40 rakaat sehari semalam. Gak usah pakai checklist lagi kalau udah biasa mah. Ya, hitung aja. Wajib 17, sunat 10 kalau yang 10, 27, ya. Tahajud dan witir 11. Sudah berapa? 38, duha 4. Udah 4, 2 lewat tuh. Tambah lagi duhanya kadang-kadang, tambah lagi rawatibnya mungkin jadi 2 jadi 12. Bisa dipahami enggak ibu? Mungkin akan tambah lagi tahajudnya tidak 11 tapi 13. Nanti nambah lagi 15. Karena apa? Kita harus punya cadangan di sini. Bisa dipahami ibu? Ibu sedekah.
Kalau kurang sedekah berdampak enggak? Berdampak. Karena semua ibadah itu Allah berikan kepada kita untuk kebutuhan kita. Kita yang butuh ibadah loh Bu. Ya. Kurang istighfar, kurang ilmu, apalagi kurang ikhlas, kerasa banget. Nah makanya di sini naikin level kita adalah naikin level kita semakin berkelas di hadapan Allah. Dan orang-orang yang berkelas di hadapan Allah insya Allah di dunia akan menjadi selebriti surga. Amin. Ayo. Kadang kalau ada orang yang sudah dimudahkan ibadah, dimudahkan, saya sirik banget gitu sama orang yang dimudahkan ibadah tuh. Setiap tahun bisa umroh, setiap tahun bisa kurban, ada aja jalannya. Setiap ada infak dia bisa berinfak. Bahkan sampai katanya tuh ya, Allah tuh kayaknya nggak ridho kalau dia nggak bangun malam gitu. Dibikin bangun aja malam tuh. Sampai ada dalam satu perjalanan, aduh saya belum duha, udah duha mah sunat atuh, nggak harus. Kata dia, ya mudah-mudahan lah dengan sunat kita ini. Kalau memang masih bisa, kenapa tidak kan gitu ya. Kalau tidak bisa ya berarti udah punya niat lah gitu, ya Bu ya. Nah kata temennya, udah duha mah, sholatnya di mobil we. Kata dia, iya nggak apa-apa, nanti aja semoga bisa Allah izinkan di masjid. Ini orang udah waliullah Bu. Qadarullah apa? Pas depan masjid, pas ban bitu. Kenapa kata Allah? Ada kekasihku yang mau sholat duha. Bana dibitukeun di depan masjid lagi. Kalau orang sudah dipermudah dalam ibadah, dipermudah dalam berbuat kebaikan, satu tanda Allah sudah sangat ridho dengan yang dia lakukan. Tapi kalau orang sudah dipermudah berbuat maksiat dan dia merasa benar dengan maksiat, maka itu adalah istijrad. Ya, ada aja cara bisa dia ini kan. Alhamdulillah, ayah rizki kita berlebih, sekarang ada sisa. Kata suaminya, udah bayar hutang belum? Sudah dibayarin. Sudah dibelikan belum keperluan? Sudah. Alhamdulillah ada. Iya alhamdulillah atuh simpen. Ternyata tiba-tiba telepon ibunya. Teh, mama minta tolong minjem ieu mah teh. Ieu mama aya bayarkeun. Allahu Akbar. Kata Allah, anak soleh pasti dirizkian untuk bisa menyenangkan ibunya. Kata dia, mama memang kenapa mah? Mama perlu ini, tekedah nambut mah ayang kayak dijacapkeun ini. Itu kenapa? Allah mempermudah jalannya. Makanya istighfar Bu. Kalau kita selalu ada kesulitan untuk membantu orang gitu. Kenapa kita ada kesulitan? Karena keur bisa oge henteu gitu Bu. Bisa dipahami nggak? Karena amal itu ada juga amat umurnya amal itu. Kalau kita sering menolak amal soleh yang Allah berikan, maka amal itu akan Allah berikan kepada yang lain yang mau. Itu kesempatan. Serius. Amal itu kesempatan, belum tentu akan datang lagi. Tapi kalau kita sering nolak gitu, dikasih kesempatan beramal, enggak, alasan jangan salah. Nanti diambil lagi kesempatan itu. Ya, gitu. Yuk naikin level. Kenapa harus naik level? Karena kita ingin punya kedudukan yang khusus di hadapan Allah. Salat duha kita naikin, bacaan Quran kita, interaksi kita dengan Quran. Dan saya selalu mengatakan perempuan itu rawan, lemah, dan perempuan salah satu nutrisi yang harus kuat adalah sedekah dan sholat. Perempuan kuat itu, insya Allah. Kata siapa? Kata Rasulullah. Sesungguhnya aku banyak melihat penghuni neraka adalah perempuan. Maka kepada perempuan perbanyaklah kalian sholat dan sedekah. Berarti kaitannya dengan neraka. Neraka itu apa? Lemah berarti. Jadi ini dari Rasulullah. Kan kasatnya nyambung kalau ini. Aku melihat kebanyakan perempuan menjadi penghuni neraka. Berarti kalau sampai masuk neraka itu berarti apa? Banyak dosa. Lemah melawan dosa, ya kan?
Maka kepada perempuan perbanyaklah sholat dan sedekah. Gitu. Yang ketiga, ini masuk berjijrah hati. Ya, naikkan level kita ke level istiqomah. Kunci di istiqomah. Sholat maksimal duha berapa? 12 ya, dengan syukrul wudu tentunya. Kita sekarang baru 8, berarti naikin levelnya ke situ. Kalau kita sudah 12, 10 kunci dulu, kunci aja. Minimal 40 hari kita di situ. Insya Allah setelahnya sisa umur kita akan dilajakan dengan otomatis. Kalau ada nenek-nenek hari ini alur hidupnya gitu, ternyata dia udah dari muda begitu. Bangun jam 2:30, sholat, ngaji Quran sampai melengkung. Ngadagoan subuh, nunggu subuh. Udah subuh pasti ngaji kir, ngaji Quran. Terus dia jam berapa? Jam 6. Dia teratur hidupnya. Jam 6 pagi gini, jam 7 begini. Jadi setiap hari polanya begitu karena dia sudah istiqomah gitu. Ya. Ibu kenapa ada yang istiqomah ke pasar jam segitu, kenapa? Karena udah terlatih, ya kan? Dan dulu kenapa istiqomah jam segitu, jam 8 kudu geus ka pasar, kenapa? Sieun beakeun, kan gitu ya Bu ya? Takut kehabisan, gak seger gimana, alasan-alasan itu yang membuat ibu memplot jam 8 kudu sudah ke pasar. Betul tidak? Nanti maaf ya Bu ya, kalau kita udah terbiasa dengan kebiasaan baik, nanti Allah yang meneruskan, kita saja gitu terus. Maka kita perlu naik level ke istiqomah. Kira-kira hidup kita yang sudah istiqomah apa sih? Sekarang istiqomah bangun jam berapa? Perlu nggak naikin level bangun? Tergantung bangunnya jam berapa. Ya, kalau ada ibu-ibu yang sholat malamnya setengah jam sebelum subuh, berarti naikin level lah. Ya, jadi 1 jam, 50 menit, apa 45 menit, naikin. Kalau ibu-ibu sudah 1 jam setengah, mau naikin level, mau jadi jam 2, ada di situ, silakan. Ya, salat kita naikin level apa? Apakah kita sudah awal waktu durcong atau ada kebiasaan? Dah saya mah biasa jam 1. Jadi pemicatan jam 1 mah asa teu acan. Emang sholat jam berapa? Ya, apalagi ada yang istiqomahnya sholatnya nonton sinetron iklan. Wah, repot. Karena Bu maaf ini yang masih head. Kalau kita jam 12 azan zuhur, kemudian kita baru sholat jam 1 dan ternyata pas ke kamar mandi keluar head, itu lalai masuknya. Lalai. Mending cuma datang head, gimana kalau datang malaikat maut? Belum sholat, sementara waktu sholat sudah masuk gitu. Makanya kata para ulama, tidak ada keberkahan kita mengerjakan sesuatu dengan menunda sholat, enggak berkah gitu. Kagok gitu kan. Padahal malaikat mah mau kagok Bu ke ibu Bu. Nyesek enggak Bu enggak? Seumur-umur kita sholat, pas mati kita belum sholat, nyesek enggak? Iya. Karena ada ibu-ibu asal sholat. Jangan asal sholat, udah ada waktunya. Jadi mami enggak? Awal waktunya ditambah sunatnya, ditutup dengan doa zikirnya. Itu berarti sholat kita oke. Selesai zuhur, alhamdulillah ya Allah terima sholat zuhurku ini sempurna. Awal waktunya, rawatibnya dengan pengantar dan penutupnya. Semoga diterima. Udah nunggu asar. Kan kata para ulama hidup kita hanya nunggu waktu sholat ya. Iya, nunggu waktu sholat kita mah Bu. Kenapa? Karena dengan sholat kita tunggu maut kita siap gitu. Jadi kita tuh menunggu mati itu dengan menunggu sholat. Ya udah. Ya, naikin level sedekah kita siap ya. Ibu-ibu semakin tua harus semakin banyak sedekah. Saya ingin ketemu dengan Ibu Asiah tuh yang sekarang mau keliling Indonesia katanya, yang bersama Ustadz Fatih Karim cinta Quran. Dia infaknya miliaran luar biasa. Karena saya bilang dia wanita di atas rata-rata. Karena dia sudah dicabut
kesenangannya terhadap harta. Pada perempuan mah resep, gaya banget perempuan mah ya. Subhanallah, saya bilang ya Rob, ada perempuan yang membanggakan ikat rambutnya 8 juta, ada perempuan yang membanggakan baju kaos teasernya 25 juta, ada perempuan yang membanggakan tas kecil seusrit 1,2 miliar, tapi ada perempuan yang membanggakan sekali infak 2-3 miliar. Keren, saya bilang inilah dunia ya. Yo naikin level, atun tong can miliaran, atu jutaan, bujang-bujang teh mimin jutaan, atu ratusan ribu, bujang-bujang teh mimin 500-an ribu, ya puluhan atu ribu, terus. Ya 10.000 masih kena ya mungkin kita kelas 5.000 ya udah deh nggak ikutan deh saya nggak mau ikut lagi ya gimana kalau nanti kita di yaumil akhir, ya Allah aku pengen surga itu coba kebayang Bu sekarang rese rizki ti Allah kenapa nggak ini coba ya. Ingat aja Bu, ada yang semangat sedekah. Ingat, kalau sedekah saya ini saya ridho. Dan Allah ridho, bagi Allah mudah. Membayarnya di dunia dengan haji yang dirindukan. Dengan umroh yang dirindukan. Dengan jodoh anak yang kita nantikan. Dengan cucu, Allah mudah. Dan di akhirat mudah bagi Allah dibangunkan istana. Itu Ibu. Ya. Kan dunia mah perjalanan Bu. Kita hidup untuk perjalanan atau untuk tujuan? Tujuan. Benar nggak? Asik loh kalau ngomong perjalanan tuh. Indahnya akan dilewati. Sukanya susahnya juga akan dilewati. Benar nggak? Iya. Sok Ibu lihat perjalanan kalau indah paling apa diperlambat ya. Perlambat, lihat foto dulu gitu. Tapi kan nggak ada yang mau cicing di situ terus. Cicing atau mereka dia perjalanan atau si gitu indah? Enggak, karena bukan tujuan. Dan ternyata sekarang kita ngeliat indah, di depan ada yang lebih indah lagi. Pernah nggak gitu Bu? Iya. Itu indah lagi. Oh kayak dikira yang tadi paling indah. Kata Allah belum. Nanti ada yang lebih indah di ujung perjalananmu. Sedih pahami Bu? Dan hal terindah yang Allah janjikan buat kita adalah surga. Maka siapa yang hidupnya untuk dunia, tertipu dia. Tapi siapa yang hidupnya demi mendapat surga, dialah yang mendapat petunjuk. Ya siapa tahu kita mendapat surga harus dengan jarak sakit hati, oleh anak, oleh suami, oleh kehidupan susah, oleh penyakit, oleh hutang, oleh berat. Nggak masalah asal sampai ke surga, Bu. Bener nggak? Iya, kan ada tujuan, ada lewat jalan tol. Resiko jalan tol enak tapi harus bayar. Bener nggak? Lebih dekat tapi lebih mahal. Ada yang lebih dekat temayar, nyata jalanan rusak. Dan dunia mah begitu. Bisa dipahami nggak Bu? Dan Allah mungkin kalau menakdirkan kepada kita lewat jalan tol, ya mungkin kita takdirnya. Kalau ada yang melewati jalan rusak, bisa dipahami nggak Bu? Penyakit nggak sembuh-sembuh, ada yang sakit 17 tahun, Allahu Akbar. Ada yang di kemo sampai 45 kali, Allahu Akbar. Serius Bu, ada yang makan nggak pernah satu kenyang pun karena susah terus. Itulah jalan yang Allah berikan buat kita. Bisa dipahami nggak Ibu? Tapi semuanya kan harus sampai ke tujuan kita. Benar nggak? Jangan sibuk melihat kondisi perjalanan kita, tapi sibuklah mengingat indahnya tujuan kita. Selesai semuanya. Hijrah menuju istiqomah, itulah yang kita ingin lakukan. Kenapa Teh Mimin? Hijrah ini akan berhasil bila kita hijrah mulai dengan hati. Hijrahkan hati kita. Karena hati penentu kualitas amal kita. Hijrahkan hati kita, yang hatilah yang menentukan mudah atau tidaknya proses hijrah kita. Bisa dipahami nggak Ibu? Ya, satu, hijrah hati, hijrahkan. Satu dulu ini,
Belajarlah kita untuk lebih ikhlas semuanya karena Allah. Lakukan semua perubahan itu lillahi ta'ala. Nanti Allah akan mempermudah, Bu. Allah akan memudahkan kita hijrah. Dan kalau kita maaf hijrah karena Allah, bukan karena ingin dapat teman si anu, bukan karena ingin dipuji, bukan karena siapa-siapa, karena Allah, nanti Allah memberikan kenikmatan hijrah itu, kita semakin dekat dengan Dia. Berarti kita hijrah menuju Allah. Dan maaf, kalau orang hijrahnya hati dulu karena Allah dulu, yang dia ini saya hijrahkan. Hati saya sejauh apa sih sekarang dengan Allah? Hati saya sejauh mana sih dekat dengan Allah sekarang? Coba deteksi kita. Sejauh mana, maaf, contoh aja. Kalau ada apa-apa, kita mengingat Allah langsung atau ingat yang lain dulu gitu. Kalau gelas pecah, kita aduh dulu, dulu, atau langsung innalillahi. Bisa dipahami nggak, Bu? Kalau suami ada masalah dengan suami, kita dulu atau langsung innalillahi dulu. Kalau kita dapat rizki, dapat uang gitu, kita ya keren, gitu kan? Atau alhamdulillah dulu. Nah, siapa yang duluan dulu? Hijrahkan. Jangan Allah yang kesekian, tapi jadikan Allah yang pertama. Insya Allah materi belum selesai. Bulan depan kita lanjut, ya. Karena hati ini perlu pengolahannya. Tapi saya tidak bisa langsung ke hati harus hijrah dulu. Tapi di mana dulu kita level hijrahnya? Bisa dipahami nggak, Ibu? Kita punya hati? Punya? Benar, punya hati. Kenapa sok tegaan atuh ngomongkeun batur? Siga teu boga hate pisan eta. Ya. Dan saya maaf, Bu. Maaf, saya kemarin melihat pemandangan. Mudah-mudahan di jamaah ini enggak ada. Ya. Ibu-ibu keluar dari tempat pengajian. Pakai motor dia. Pakai motor. Dia ini nyalip orang, set, saya ditinggali, itu jamaah pengajian saya gitu, ya, itu nyalip orang sampai mau celaka, ya, terus apa gitu, dia tidak minta maaf, tidak apa, set, qadarullah di setopan, saya masih ngelihat dia, ya, saya tahu ibu ini yang salah, karena nyalip orang. Tapi pas orang yang disalibnya dekat dengan dia yang marahin orang itu. Saya bilang, la haula wala quwata. Ya ngajina kumaha ieu. Kalau punya hati enggak begitu. Bisa dipahami enggak? Punya hati mah enggak usah disalahin orang. Ya kan? Dan maaf, punya hati pasti merasa salah kalau berbuat salah. Kalau ada orang berbuat salah dengan rasa salah, berarti dia enggak punya hati, Bu. Kan sekarang terbalik. Justru yang salah yang benar nggak? Yang punya uang dengan yang minjem uang. Anu ngamak saha? Nu nginjem kan aneh. Ya. Saya mah cuma nagih, nah saya jadi dicarekan. Pinjem mau lila 2 minggu. Mau lila. Please, kamu tuh ditulungan cilaka. Tetega kan? 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun. Oh, di tayangan teh benang-benang, ketemu tempat ketemu. Ya. Sopan. Teteh punten. Mana witos aya. Kan itu ada banget. Mana witos aya artos nu 2 tahun teh geningan. Mau dipakai, jawabannya apa? Didinya mah sombong, karek 2 tahun. Si itu mah minjemin ke aku 20 tahun, cari tagih-tagih. Malah dimarah. Anu nagih teh jadi we cicing. Mohon atuh. Eta teh boga hati, Bu. Tanya hati kita masih ada enggak? Kita punya hati? Masih ada di tempatnya? Atau di tempat yang salah? Kalau tempat yang salah hijrahkan, pindahkan. Hati itu agung dan insya Allah
bulan depan kita akan membahasnya. Siap ya. Baik ibu-ibu, itu saja dari Umi. Maaf tidak ada tanya jawab ya. Karena jam 11 harus sudah selesai. Tadi Umi kan masuk tadi jam 10 kurang 10 ya. Nanti ya tanya jawabnya di rapel ya. Insya Allah biiznillah. Kalau ada umur kita bertemu di September ya, insya Allah. Baik, yuk kita berdoa. Umi pengen semua kita bahagia hari ini, amin ya. Di sini rata-rata saum, barokallah yang saum. Mudah-mudahan menjadi pendongkrak semua ibadah kita, doa kita diterima. Baik, yang datang membawa pahala, yang datang sedang membawa amal, berbahagialah karena kita jadi lipat-lipat. Tapi yang datang merasa punya dosa, yuk kita sama-sama istighfar agar tidak ada penghalang antara doa kita dan pengabulan dari Allah ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memanggilmu ya Rahman. Irhamna, irhamna. Wahai yang maha pengasih, kasihani kami ya Rabb, kasihani kami agar kami tidak meminta dikasihani manusia. Kasihani kami ya Allah agar kami bisa mengasihi sesama kami. Ya Rahman, yang maha penyayang, sayangi kami ya Allah. Cukup Engkau yang menyayangi kami agar kami tidak mengemis minta disayang oleh manusia, dan jadikan kami yang bisa menyayangi sesama kami. Ya Rahman, yang maha cinta, cintai kami ya Allah, cintai kami agar kami tidak membuat berharap cinta manusia, agar kami tidak mengemis cinta manusia, tapi kami bisa mencintai sesama kami. Ya Rahman, dengan rahmat-Mu ridhoi pengajian ini menjadi amal soleh kami yang utama pahalanya. Kami datang dari rumah kami tidak ada lain kecuali kami ingin Engkau ridho kepada kami dan Engkau ridho kepada semua amal-amal kami. Maka dengan ridho-Mu ya Rabb, berikan kepada kami pahala yang sempurna bagi dunia dan akhirat kami. Ya Allah, jadikan setiap amal kami soleh dan setiap amal soleh kami Engkau terima, sehingga itu menjadi ya Allah bekal kami pulang menuju surga-Mu, pulang menuju ridho-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon jadikan pahala yang Kau berikan kepada kami menjadi pahala jariah bagi ayah dan ibu kami, karena dari merekalah kami mengerti tentang agama ini. Dari merekalah Engkau menyaksikan mereka yang paling berkorban untuk kehidupan kami. Maka jadikan mereka yang berhak atas pahala jariah dari kami. Dan ya Allah, jadikan pahala-pahala kami menjadi pahala jariah bagi suami kami ya Rabb, karena dialah yang ridho kami beramal, karena dengan dialah dia bertanggung jawab Robbi. Maka jadikan setiap kesolehan kami istrinya menjadi pahala jariah bagi suaminya. Ya Rahman, dengan ridho-Mu Robbi, jadikan ilmu di sini ilmu bermanfaat, ilmu yang Kau ridhoi sampai ke hati kami, menjadi hidayah bagi kami, menjadi menguatkan iman dan takwa kami. Robbi, kami sedang mengaji tentang hijrah hati, dan Engkau maha tahu keadaan kami hari ini. Engkau maha tahu betapa banyak kesalahan yang masih kami miliki, begitu banyak keburukan yang masih sering kami lakukan, dan begitu banyak dosa-dosa yang masih kami ulang-ulang. Robbi, jangan biarkan kami hidup seperti ini terus ya Allah. Jangan biarkan kami terus berada dalam keburukan dan kesalahan. Tapi dengan rahmat-Mu ya Allah, hijrahkan kami menjadi baik ya Allah. Hijrahkan kami menjadi baik. Duhai Allah, hijrahkan kami dengan ampunan-Mu ya Rabb. Ampuni semua dosa kami, hapus kesalahan kami ya Rabb. Ampuni juga dosa suami kami ya Allah. Hapus kesalahannya ya Allah. Kalau karena dosa kami berdua, Engkau cabut barokah dari rumah tangga kami. Engkau berikan banyak musibah dan masalah kepada kami sebagai peringatan. Maka jadikan dengan ampunan-Mu siang ini Engkau kembalikan sakinah, mawadah, warohmah pada pernikahan kami. Beri
kami hidayah ya Allah. Beri kami hidayah untuk bisa menjadi suami istri yang memperbaiki dirinya masing-masing, sehingga Engkau perbaiki kualitas rumah tangga kami. Robi, ampuni dosa anak-anak kami. Ampuni dosa anak kami. Bila ada anak kami yang lalai dalam ibadah, ampuni bila ada anak kami yang melakukan dosa-dosa. Ampuni ya Rabb bila ada anak kami yang menyakiti hati kami. Ampuni dosanya, maafkan salahnya, karena kami pun ibunya sudah memaafkan kesalahan anak-anak kami. Ya Rabbi, hijrahkan kami sekeluarga menjadi hamba-Mu yang lebih bertakwa. Hijrahkan kami sekeluarga menjadi hamba yang lebih mendekatkan diri kepadamu ya Rabb. Jangan biarkan kami menjadi hamba-Mu yang lalai ya Rabb. Rabbana taqabbal doa. Kami mohon ya Allah kami mohon ya Rabb. Hapus kesalahan kami sekeluarga. Maafkan hilap-hilap kami. Tutup aib-aib keluarga kami ya Allah. Dan perbaiki segala keburukan, kesalahan dan kekurangan kami sekeluarga. Perbaiki hubungan kami denganmu ya Allah. Perbaiki ibadah-ibadah kami di rumah kami ya Allah. Perbaiki ibadah kami di rumah kami ya Allah. Perbaiki komunikasi kami. Perbaiki kebersamaan kami ya Allah. Hijrahkan kami menjadi keluarga yang menjadi lebih sakinah, mawadah, warahmah ya Rabb. Ya Rahman, inilah kami bermohon di rumah-Mu. Engkau maha tahu ya Allah keburukan kami. Engkau maha tahu kebaikan yang ada pada diri kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, hijrahkan kami menjadi baik. Mampukan kami meninggalkan keburukan kami. Mampukan kami merubah kesalahan kami menjadi benar, agar kami pulang kepadamu bisa husnul khotimah ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, hijrahkan kami menjadi lebih baik ya Allah. Naikkan level kami, kedudukan kami di hadapan-Mu saja ya Allah. Naikkan tingkat ketakwaan dan keimanan kami. Dan ya Rabbi, jadikan kami hamba-Mu di dalam sisa umurnya sibuk memperbaiki diri menjadi hamba yang lebih bertakwa. Ya Allah, hijrahkan keadaan-keadaan kami. Dari kami banyak masalah ya Rabb, hilangkan masalah itu dengan rahmat-Mu. Bila hidup kami banyak fitnah dan musibah ya Allah, hijrahkan kami menjauhkan dari musibah dan fitnah itu ya Rabb. Ya Rahman, inilah kami dengan hati yang yakin bahwa Engkau sedang dekat dengan kami, dengan hati yang yakin bahwa Engkau mendengarkan dengan seksama doa-doa kami, dengan hati yang yakin bahwa Engkau pasti mengabulkan apa yang kami minta. Kami berbahagia meminta kepadamu ya Rabb. Dengan rahmat-Mu ya Allah, mudahkan semua kesulitan kami, mudahkan urusan kami, kabulkan doa-doa ya Rabb, kabulkan doa, hajat, harapan dan impian kami, cukupi kebutuhan-kebutuhan kami ya Rahman. Tuntun bimbing langkah-langkah kami, maniskan ya Allah kepada kami iman-iman kami, nikmatkan untuk kami ibadah-ibadah kami ya Rabb. Kami mohon hati yang husu ya Rabb, berikan kepada kami nikmat husu di setiap solat-solat kami, berikan kepada kami nikmat ikhlas di setiap amal-amal kami, berikan kepada kami nikmat sabar dalam ujian-ujian kami ya Allah. Berikan kepada kami nikmat tawakal kepadamu dalam semua urusan kami, dan jadikan kami hamba yang ridho dan diridhoi oleh-Mu ya Rabb. Ya Rahman, inilah kami sudah menengadahkan tangan, berharap kepadamu, merintih kasih sayang-Mu, meminta dan mengemis pertolongan-Mu, karena kami tidak berdaya tanpa-Mu. Kami tidak punya siapa-siapa, kami hanya punya Engkau Rabbi, Tuhan yang maha pengasih, yang kuasa menolong kami. Jangan biarkan kami merasa sendirian berat dengan masalah kami, tapi kuatkan iman kami bahwa ada Engkau yang selalu kuasa menolong kami. Irhamna ya Rabb, irhamna dengan rahmat-Mu ya Allah. Tolonglah kami dengan tolonglah Kau kabulkan doa-doa kami. Silahkan teman-teman semua berdoalah dengan nikmat, yakin Allah mengabulkan doa kita siang ini. Amin ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
Ya Rahman, peluk kami ya Rabb. Engkau maha tahu kami ada yang tidak kuat dengan masalah di dunia ini. Jangan biarkan kami lemah ya Rabb. Bangunkan kami dengan pelukan-Mu agar kami bisa tegak dengan keimanan dan ketakwaan kami di zaman yang penuh fitnah ini ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, tolong kami, jangan biarkan kami menjauh dari-Mu ya Rabb. Jangan biarkan kami melupakan-Mu walaupun sesaat ya Rabb. Tetapkanlah kami menjadi hamba yang Kau dekatkan dengan-Mu dan Kau selalu ingatkan kepadamu. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Allah, berkahi sisa umur kami ya Allah, berkahi sisa umur kami ya Allah. Jadikan umur terbaik kami di penutupnya, jadikan amal terbaik kami di penghujungnya, jadikan hari terbaik bagi kami di hari kami pulang husnul khotimah. Ya Allah, pulangkan kami husnul khotimah dengan memanggil-Mu rindu la ilaha illallah menjadi kalimat terakhir kami di dunia ini. Ya Allah, jadikan hari terbaik bagi kami di hari kami tiba di surga-Mu. Dua kaki kami sampai di surga-Mu ya Rabb. Engkau kumpulkan kami saat itu bersama suami kami, ayah ibu kami dan seluruh anak cucu mantu keturunan kami. Engkau tetapkan hari itu kami menjadi keluarga ahli surga-Mu. Jangan ya Allah, jangan ada satupun dari orang yang kami cintai yang menjadi penghuni neraka-Mu ya Allah. Jangan ada satupun keluarga kami yang disentuh neraka-Mu ya Allah. Selamatkan ya Allah, selamatkan kami semua ya Rabb menjadi keluarga ahli surga-Mu. Dan ya Allah, jadikan hari terbaik bagi kami di hari kami bertemu dengan-Mu Rabbi. Kami menatap wajah-Mu tersenyum ridho kepada kami, dan kami menatap wajah mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum ridho kepada kami, memberikan syafaatnya untuk kami dan memanggil kami umatnya. Rabbana, istiqomahkan Islam, iman, ihsan dan takwa kami agar kami bisa tiba di hari terbaik tersebut. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Maaf lahir batin, Umi menambah 10 menit dari jam 11. Mohon maaf panitia. Jazakumullah khairan kasiran kepada ibu-ibu teman-teman yang bulan kemarin sudah membantu program anak yatim. Alhamdulillah sudah tersalurkan semua. Semoga menjadi keberkahan amal soleh itu, keberkahan rizki yang lebih banyak. Jazakumullah khairan kasiran. Umi pamit, doakan Umi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Umi. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Bunda-bunda sekalian, tolong untuk tetap duduk ya Bun ya. Kajian akan kita tutup. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Umi selalu sehat mudah-mudahan, dan juga kita semuanya. Dan di depan kami telah menyiapkan kain celeng kaca ya Bun ya, barangkali ada yang masih mau membantu untuk pengadaan karpet. Dan juga tadi ada satu pesan dari teman jamaah kita bahwa ada kajian di Masjid Al-Kausar Parmindo bersama Syekh Husein Jaber tanggal 6 pukul 9 sampai dengan selesai. Barangkali nanti ada yang bersedia hadir, kami ucapkan terima kasih. Dan ini akan disiarkan melalui YouTube sekali lagi ya Bun ya, jangan lupa di like, di share, yang paling penting tuh Bun. Jadi kita sama-sama berdakwah meskipun lewat digital, di share, komen dan di subscribe. Jadi kalau ada nanti siaran atau apapun nanti akan langsung ada notifikasinya di HP bunda-bunda sekalian. Baiklah, atas nama teman-teman Humairah kami mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Fi amanillah, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita akan ketemu dengan Ustadz Ihsan Jundullah ya Bun ya. Kang Abi masih tetap
sirah nabawiyah, insya Allah mudah-mudahan disehatkan, amin.